2 minggu lalu tuh jadi jatuhnya kayak emang EO-nya itu kabur. Ditipu itu berat, biar aku aja. Jangan. Tolong untuk IO, tolong ya, maksudnya ketika sudah ada MOU yang berlaku, tolong di... Hai guys, balik lagi sama aku Patrick dan aku ditemani oleh teman host aku. Tidak. Yes, dan Hey, tak kenal maka kata sayang, mari kita kenalan dulu sama narasumber yang sekarang ya. luar biasa nih. Cantik. Ya, boleh silakan perkenalkan dulu, Kakak. Halo, aku Revin. Yeah. Bukan dulu dong. Rame ya. Kak Revin, Iya, jauh nggak ke sini? aku melewati planet demi kesini ya. Betul. Pertanyaannya bukan jauh, nyasar gak? Nah, Iya, dasar nggak? Ngelewatin ini Grand Line dulu. betul. BTW Kak Revin, kita langsung ke topik ya. Boleh. Cosplay itu kenapa bisa cosplay? Karena saya pada dasarnya wibu. Oh, Iya, gitu. Wibu gitu. dari lahir? Enggak sih, belum sih. Dari tahunya wibu dari lahir tuh gimana? Ini tuh apa sih, wibu jalur Space Tune cuy. Oh, Space Tune. Tahu gak Space Tune? Pada tahu. Tahu. Itu lu pada iya tuh. Sama berarti ya. Parah. Iya, jadi tuh dari jalur Space Tune gitu kan. Jadi tuh kita emang kayak ini apaan sih, kartun gitu kan. Soalnya biasanya kita lihat kartun tuh cuma sebatas kayak Disney gitu kan. Jadi tuh kayak menurut aku anime tuh kartun jenis baru lah. Jadi tuh aku tertarik gitu loh dari situ awalnya. Di Space Tune nonton apa emang dulu? Ini cuy, kami Chama Karin, Ashita no Naja, Tokyo Mew. Itu tuanya. Tembokan nonton gak tembokan? Ketahuannya umurnya ya. Tidak bisa bohong. Iya. Aduh. Enggak, aku tahun 2008 kok lahirnya. Apaan 2008 kayak 2008 baru umur berapa? Sekarang Masih minor, Kak. minor. Ya ampun 2008 mah atau masih bayi aja. Masih baik. masih SMP. Ngomong-ngomong nih. Apa sih yang disuka dari cosplay? Karepin. Dulu awal motivasinya cosplay apa sekarang nih? Dulu. Awalnya tuh yang disuka karena apa ya, jatuhnya karena emang awal lihat event cosplay tuh kayak keren ya, orang-orang dimintain foto, terus abis itu kayak pakai kostum gitu-gitu, itu pada beli di mana gitu kan. Keren Aku tuh kan, ngeliatnya. iya, jadi Beda kepo sama yang gitu sebelah loh. Waduh, mikirnya apa memang? Beda yang sebelah sana. Ayo. Soalnya dulu zaman-zaman aku masih sekolah ya. Kebetulan di sekolah emang ada ekskulnya Ekskul di ekstrakurikuler Jepangan gitu di ya, Jepangan, dan ada yang cosplay. Terus kan ada temen aku tuh yang cosplay juga. Itu aku ejek ngapain? Lu ngapain gitu? Parah. Enggak, tapi emang suka anime gitu dari dulu. Cuma kalau udah ke cosplay kan kayak yang dulu ya mikirnya itu aku kayak lu aneh gitu. Dulu. Cuman Sekarang makin kesini aneh. Tetap aneh gitu ya. Enggak, bercanda. Lebih paham lah cosplay itu seperti apa, karena kan banyak ngobrol juga sama Tidar, sama teman-teman yang lain kan, jadi bahkan bisa hidup dari cosplay gitu kan. Betul. Itu sih. Udah beda lah pandangannya Iya. tentang cosplay. jadi dulu tuh melihatnya keren gitu, kayak pakai kostum. Terus tertarik. Iya, enggak, awalnya tuh gara-gara ini. Jadi tuh aku jadi NPC gitu. Oh, NPC. Kita hanya enggak NPC, pengunjung. iya, kayak Jadi kayak pengunjung, penikmat pengunjung. event aja lah Iya, gitu iya, kan. Terus tiba-tiba ada yang minta foto, sumpah out of nowhere. Sumpah. Kayak sorry Kak, aku kirain member JKT gitu kan. Lah, gitu. Ngeri kali Iya, lah. kayak maksud gitu kan, kayak gitu menggaruk kepala kan gue kayak. Tapi karena ada euforianya ya, gitu kayak gini rasanya dimintain foto gitu kan. Kayaknya next tuh kalau ada event lagi tuh aku mau proper lah, biar orang minta foto tuh karena aku cosplay gitu loh. Jadi dari situ mulailah tertarik. Betul. Cosplay pertama kali. Jadi siapa? Jadi Hotaru Shidare dari Dagashi Kashi, tau gak?
Yang mana kan? tuh? Yang mana tuh? Pada menggaruk kepala semua. Anime apa? Ada anime Dagashi judulnya. Jadi itu tentang jajanan, Jadi itu kayak dia tuh cewek kota yang suka jajanan. Terus habis itu dia datang ke pedesaan gitu lah, ketemu sama cowok yang namanya Kokonotsu. Dia itu anak dari pemilik toko jajanan terkenal lah di sana gitu. Jadi Dagashi kasih. iya, itu perjalanan dia merayu anak tersebut untuk melanjutin usaha bapaknya gitu. Oh, jadi pertama kali cosplay itu Gila, gue tahun berapa? perdalamin banget. 2015. Iya. Beda setahun doang kita ya berarti. Angkatan tua lu ya. Waduh. Iya. Itu pertama kali cosplay. Kok pertama kali dapet job kapan nih dari cosplay? Pertama kali dapat job itu jatuhnya tuh 2016. Waktu itu tuh kayak Cepet juga setahun. iya ya, beauty privilege coy. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan lo good looking lo bisa menguasai dunia. Ya, benar. Mau sesakit apapun itu fakta, ngerti gak sih? Iya kan? Iya, fakta sih. Iya, bener kan? Maksudnya Visual tuh, ya. Iya, manusia itu pada dasarnya itu makhluk visual. Kita tuh suka lihat hal-hal indah bukan? Iya kan? iya. Gitu. Tapi yang jelek jangan berkecil hati. Iya, jangan tetap laku. Yang jelek tuh siapa? Siapa aja merasa jelek. Siapa yang jelek? Siapa aja merasa Bukan yang jelek dong, bilangnya maaf. yang Iya. kurang rapi, kurang Itu rapi. bahasa manisnya. Maaf ya. Ini nggak akan bener podcast. Kayak gitu. Lanjut. lanjut. Itu tuh kayak apa sih job ini. Jadi tuh kalau nggak salah tuh kayak ada apa ya namanya itu apa sih kalau misalkan kayak kartu HP itu SIM apa sih? Ah, iya. Perdana. Iya, kartu perdana itu tuh ya, kayak lagi provider. ya launching baru gitu kan. Terus mereka tuh kayak adain giveaway dan mereka adain giveaway-nya itu ada di booth di tiap stasiun. Jadi tuh Kereta api. iya, kereta api. Jadi tuh kayak di setiap stasiun ada stallnya mereka lah gitu kan. Jadi mereka kayak nyari masing-masing masing-masing di stasiun tuh ada 2 cosplayer gitu-gitu. Oh, kayaknya gue tau Tahu itu nih. dah. Iya, kayaknya lu ikut juga gak sih? Kayaknya sih. Kayaknya lu ikut juga. Cuma kita beda stasiun kayaknya. Iya, Waktu itu aku di stasiun Cikini. Pokoknya kalau saya Iya. Tanah Abang, Cikini. Iya, daerah-daerah itu sana. dia Iya. Manggarai. Iya, tahu. Iya, gue waktu itu di jadi pertama job di situ. iya, di situ. Ih, gajinya tuh masih Gede yang gak? elah. Kalau sekarang mah dipakai ongkos habis asli dar gitu kan. Tapi kalau dulu dengan nominal segitu lumayan. Iya, ya. maksudnya apalagi kita pertama kan kali. iya kayak gue suka nih cosplay terus abis itu dibayar gitu kan kayak gas lah gitu kan. Oke, jadi tertarik lah ya. Iya, kayak ternyata bisa dapat duit dari sini gitu. Terus habis dari situ kan nambah kenalan juga kan dari sana gitu-gitu. Soalnya kan cosplayer itu ganti-ganti gitu. Jadi kita dipindah-pindahin. Jadi tuh aku nambah temen juga dari sana. Gitu. Oke, jadi buat sih itu jadi karena tertarik lebih mendalami cosplay karena dapat job itu. Nggak juga. Iya enggak? Jujur aja sih ya. Oh, tujuannya itu ya. Supaya dibayar. Iya gimana ya? Realistis Cuma, lah ya, realistis ya. realistis satu. Cuma emang karena pada dasarnya aku juga suka sih. Suka. Maksudnya tuh aku suka make up juga. Maksudnya tuh kayak aku suka ngelihat aku abis make up kayak ih gue cakep ya gitu loh. Maksudnya kayak karena biasanya iya kan, maksudnya tuh dengan make up tuh we see other version of ourselves gitu kan. Maksudnya tuh kayak ternyata kalau di make upin tuh muka kita tuh bisa lebih cakep lagi loh gitu-gitu. Jadi tuh kayak aku suka feeling itu gitu loh. Jadi makanya I keep on cosplaying until today. Berarti sekarang full time ya? Full time. Jatuhnya Jatuhnya iya. Tiap minggu loh, Rapid Iya. tuh tiap minggu. Dari bahkan ya Kak Petri nih bisa sehari ada di Jakarta, malamnya udah di Palembang, kalau enggak di Surabaya di mana Iya gitu. gitu. Nih, Tuh, kemarin tuh yang paling parah itu tuh dari Makassar. Terus Makassar, paginya gue make up di mobil sama di pesawat tuh langsung di event yang itu tuh yang Spark. Itu langsung jadi tuh Sepadat itu iya jadwalnya, sepadat itu gokil. sekarang gitu. itu. Kok bisa sih dari yang awalnya ya dari stasiun dengan fit segini ya kan? Iya kan? Bisa tiba-tiba lintas pulau. Tiba-tiba sampai bisa lintas pulau ya. sampai padat banget tuh sejak kapan sih? Sejak tahun berapa sih? Mulai Sejak- mulai rame-ramenya banget gitu.
Dibilang rame sih gak tahu ya. Maksudnya aku tuh mulai ngerasain banyak job itu tuh tahun 2019. Itu 2019. 2019 itu apa 2018 ya, itu tuh udah job-job yang keluar kota itu tuh. Cuma sempat ini kan, kita sempat berhenti karena ada corona. Covid, ya. Jadi pas corona tuh sempat kayak oke, apapun online gitu kan. Nggak ada ya. Ada tapi dikit lah ya. Ada tapi dikit. Banting Soalnya- harga nggak? Enggak sih. Enggak, syukur lah ya kalau nggak ada banting harga. Soalnya bapak ini banding harga. Setelah Covid saya banting harga guys ya. Merintis lagi. Jatuhnya bukan banding harga sih. Soalnya kan waktu Covid kan ini ya, maksudnya red card kita masih yang lama gitu loh. Jadi tuh kalau sekarang kan ada red card baru gitu-gitu. Sekarang seiring berjalannya waktu gitu loh. Kita menyesuaikan juga gitu kan. Jadi tuh waktu Covid ya masih segitu-segitu aja, dan emang karena nggak ada pengeluaran untuk akomodasi sekalian, jadi tuh kayak ya masih dibilang aman lah ya. Masih aman. Gitu. Iya. Mantap sekali. Ngomong-ngomong, kan dari cosplay, berarti budaya Jepang dong Iya ya. betul. Suka nggak sih sama kultur-kultur dari budaya Jepang sendiri selain anime ya? Iya. Kalau dibilang kultur sih, aku awalnya lebih ke excited ya, maksudnya kayak how can people act like this gitu-gitu loh, kayak kok bisa sih budaya mereka kayak gini gitu-gitu. Dan aku juga sempat belajar bahasanya juga kan. Oh, sempat belajar juga. Pernah deketan sama ini pria sana gitu. Cuma nggak jadi. Langsung dari sumbernya. langsung gibah dari sumbernya gitu kan. Aduh, iya gitu. Sempat belajar bahasa Jepang juga. Iya, karena emang aku nggak mau kayak kehalang bahasa sama pria tersebut gitu kan. Itu kayak aku belajar aja gitu. Langsung tuh gue beli kamus tuh, brat gitu kan. Terus habis itu emang kita kerjaannya video call gitu kan, video call gitu. Jadi itu sambil video call sambil ngelancarin bahasa Jepang gitu. Cuma tidak berakhir baik ya. Jadi kayak males lanjutinnya ya, wes gitu kan. Akhirnya sekarang sama orang sini-sini juga. Iya, orang sini-sini juga, Depok gitu. Iya. Gitu. Nah, jadi itu emang intinya yang aku petik dari kultur Jepang itu tuh, Jepang itu tidak seindah di anime. Oh, buat Iya kan? Ya memang yang gitu. Gue pengen ke Jepang, pengen menamatkan perwibuan ya. Pengen jadi haji. Menamatkan perwibuan ya. Haji wibu ya. Pulang ke tanah air wibu, haji wibu. Ya, kata Repin, Jepang tidak seindah di anime. Betul, jangan tertipu lah pokoknya. Jangan tertipu lah. Baik, gak jadilah gue ke Jepang lah. Aduh, ngeri cuy gitu kan. Kulturnya tetap bagus sih, maksudnya cuma despite of orangnya yang gitu lah. Ya karena banyak yang nggak tahu ya, maksudnya Iya. beberapa sisi Jepang kan. Betul. Yang kita lihat kan di anime kan kayak wah, itu. ada sakura dan Iya, bermekaran. Ngomong-ngomong tentang anime, anime favoritnya Revin apaan sih? Aduh, sekarang nih. Sekarang emang karena aku lagi maraton kan, jadi tuh lagi kental-kentalnya banget nih gitu. Gue baru sampai 1050 episode. Wah, udah dikit lagi lah ya. Iya, dikit lagi. Gear 5 ya. Iya, dikit Mantap lagi banget. gitu. Semua sebelum nonton One Piece tuh aku anaknya Naruto banget lah pokoknya. Parah. Gitu, kita anak rasingan banget lah ya. Anak rasingan Ya, banget. Lagi dulu kan ini kan, jadi tuh kayak fandom Naruto sama fandom One Piece tuh kayaknya berantem mulu tuh. Iya kan gede anime Iya. besar kan. Anime sama-sama anime besar, padal autornya temenan. Iya, bestie itu kan. Bestie banget Iya. ya. Jadi tuh aku juga kemakan tuh dulu tuh kayak apaan sih One Piece ke animasi wayang gitu kan. Jadi tuh kayak malas iya coy. Gue saking Narutonya gitu loh kayak iya apaan sih lihat tuh animasinya kayak kok ada sih yang tahan Aneh-aneh nonton gitu ya. Kayak, Aneh sih emang. iya kan, apalagi pas awal-awal tuh episode kan ya Allah kayak sumpit-sumpit gitu kan. Iya sih, One Iya Piece kan. gambarnya Awal-awal tuh agak amburadul iya kan, gitu. kayak jelas. Animasinya gitu. Jadi tuh gue kayak menjilat ludah sendiri coy. Selamat ya. Selamat. Iya gitu. Jadi sejak kapan ngikutin One Piece? Sejak ini, jadi awalnya kemarin kan sempat rilis ini ya Red ya One Piece Red, ngeri. Oh. Ngeri. Mau nyombong ngomongin One Piece pengen nyombong baju. Iya, aduh, gitu. Jadi itu karena nonton ini nih, jadi aku suka sama Uta gitu kan kayak. Uta. Ih, keren ya Uta gitu. Walaupun banyak fans One Piece yang bilang katanya film Red tuh jelek gitu. Iya, Karena emang banyak nyanyi-nyanyinya.
Cuma menurut aku karena aku suka lagu gitu kan, jadi itu menurut aku itu bagus gitu. Dan apalagi pengisi suaranya si Yuta pas nyanyi itu kan Ado ya. Aku itulah. suka lah pokoknya gitu kan. Jadi itu aku kayak ya udah deh mulai nonton One Piece gitu kan. Iya, jadi akhirnya mampus tuh ditelan kan satu-satu episode 1 gitu. Enggak apa-apa gitu kan. Enggak apa-apa, masih oke ya. Soalnya gue lihat tuh kata siapa ya, pokoknya tuh kalau nonton One Piece itu minimal banget tuh sampai episode Nami itu katanya. Iya, yang Arlong Park itu katanya kalau abis nonton itu lu nggak mau lanjut silahkan gitu. Soalnya katanya penentuannya di situlah gitu. Orang tertarik apa enggaknya. Iya, cuma emang bener maksudnya gue nyampe sana tuh gue nggak bisa berhenti, ngerti gak sih? Kayak oh my god gitu. Oh my god. Masa iya. Ternyata Repin bisa begini ya. Emang boleh gitu kan. Kayak gitu. Jadi tuh pas dari sana tuh baru kayak lanjut abis itu nggak berasa kan akhirnya kayak udah nyampe sini gitu. Mantap. Makanya hari ini dia cosplay Robin guys. Ya. Mungkin kalau misalkan dia masih jadi Naruto banget, sekarang Sakura. Iya betul. Aku tuh Sakura defender guys. Kalian kalau ada yang ngatain Sakura langsung gue blok. Gak bercanda. Itu real. Iya itu real. Gak bercanda gue. Itu real. Gue pernah lu tau gak sih kan gue suka bikin boot ini kan boot merchandise gitu kan, kayak buat meet and greet gitu kan. Gue ada poster Sakura lah gitu kan, maksudnya ya emang karena gue suka cosplay Sakura gitu. Terus ada yang lihat katalog gue kan, terus lihat Sakura beban terus gue omelin, nggak usah beli lu gitu. Nggak usah beli lu, ngapain lu sono gitu. Galak ya. Enggak kak, bercanda kak gitu. Orang mah ya, silakan beli gitu kan. Nggak usah beli lu. Nggak usah beli lu gitu. Ngapain lu ngatain bini gua gitu kan. Tidak menghargai istri gua gitu. Emang suka gua katain kok. Emang asli. Tapi dia kadang kalau ngomong sama gue tuh, tapi gue juga suka dua-duanya rap gitu kan. Di depan lu begitu. Di belakang enggak tahu. Di belakang enggak tahu. Enggak, gua mah Sakura Hinata karena Sakura bondol. Oh, lu suka yang bondol-bondol. Suka yang tomboy-tomboy. Iya, tapi Hinata kan begitu. Gede. Semangatnya. Iya kan, semangatnya rasa cintanya kepada Naruto tuh gede banget. Kalau lu mau gede di One Piece banyak. Makanya bingung lo ya kalau waifu One Piece. Semuanya ditelan gitu. Aduh. Apa ini? Bahasan apa ini? Aduh. Aduh. Parah emang tidak nih. Tapi emang Hinata sama Sakura itu fandomnya itu berantem mulu. Enggak, awalnya tuh sumpah ya jujur gue biasa aja tuh sama Hinata, biasa gitu kan. Cuma abis itu tuh kayak gue nyelam di fandom Twitter gitu kan, karena emang gue nyolong maksudnya tuh nge-save fan art tuh di situ gitu kan. Kayak tiap ada fan art Sakura tuh ada aja fans Hinata tuh yang kayak Sakura beban gitu. Oh iya, apaan sih nih? Gini-gini apa kayak Sakura tuh bukan heroin Naruto gitu loh. Cuma gara-gara Hinata kawin sama Naruto bukan berarti Hinata heroin Naruto, ngerti gak sih? Iya gitu loh. Kayak lu mikir lah gitu. Iya, kayak gue awalnya kesel dari situ dan emang ternyata ini maksudnya tuh kayak kan gue baca lagi baca manganya gitu kan. Husbugan Neji. Iya benar. Iya, Husbugan Neji. Orang tuh ngiranya gue suka Sakura karena gue suka Sasuke, terbalik malah gue suka Sakuranya, tapi cowoknya gue suka Neji gitu kan. Terus gue liat Neji matinya gara-gara nindungin Hinata, gak penting banget gitu loh. Kayak jadi dendam mendalam gitu loh. Kayak lu ngapain sih lu gitu kan, gara-gara lu nih gue meninggal gitu kan. Gitulah pokoknya ada dendam pribadi lah ya gitu. Kayak gue kan jadi janda ya jadinya. Janda ini mayat deh. Aduh ya ampun, padahal yang salah Masashi Kishimoto. Emang lu Masashi lu. Ditantang. Masashi lu. Gua yang nulis dah. Tapi kalau misalkan di Naruto kan Sakura. Kalau di One Piece apa? Paling suka karakternya siapa? Cewek cowok? Dua-duanya. Kalau cowok pakai nanya. Mana enggak kalau cowok aku kayaknya tahu deh. Iya, aku si Frankie banget. Tadi gue bawa tahu boneka Frankie gue di tas. Semua gantungannya Frankie. Iya, sampai phone case juga, terus wallpaper, lock screen, terus kalau lu lihat orang pakai tas terus keychainnya Frankie semua itu gua. Iya. Ini anti mainstream ya? Benar. Jarang. Enggak ada sih kayaknya. Selain dia. Emang yang Frankie apa sih sebetulnya? Iya. Ini apa ya? Tadi tuh sebelum aku lihat Frankie juga, tuh kan bener kan HP gue itunya Frankie dong.
Bener Ya, random. Ini apa sih tadi tuh sebelum Water Seven juga gue sukanya tuh Sanji. Gitu supaya Sanji gitu kan. Karena gue suka lah cowok yang bisa masak gitu lah, dependable man anjay gitu kan. Terus habis itu gue liat Water Seven kan kayak terharu lah bagian dia perpisahan sama Frankie family-nya itu loh. Karena dia kan dipanggilnya Aniki gitu-gitu. Nah, emang kayaknya tuh gue tertarik sama tipikal-tipikal Aniki gitu loh. Karena husbu gue di kainnya juga Rengoku. Iya, jadi itu tipikal brother banget lah, big brother gitu. Karena gue suka cowok berisik lah, pokoknya yang konyol kan dia konyol gitu kan. Iya sih, benar-benar. Iya, dadanya besar ya kan. Aneh aja gitu. Aneh gitu. Gue sampai sekarang tuh kayak masih bertanya-tanya kayak Repin demennya kok Frankie gitu. Kenapa? Iya, gue juga nanya kenapa. Itu pertanyaan kita yang harusnya nanya itu sebenarnya. Kenapa? Orang kan ini kayak Sanji, Zoro, entah mungkin yang lain-lain Seng gitu. Iya. Sumpah ya, gue kan mau nyari Kimakura Frankie sulit ya Allah. Makanya kan gue nyari. Pesen. Iya, gue akhirnya komis sendiri tau gak sih? Gue Komis. jadi komis orang bisa gambar gitu kan. Tolong dong gambarin Frankie tiduran nggak pakai baju gitu kan. Buat gue print sendiri jadi Kimakura dan sedih banget dah gue. Karena nggak ada yang jual merch Frankie tuh susah gitu loh. Malah kalau misalkan ada fan girl yang bilang gitu kan. Oh, aku suka Zoro karena dia lingkar dadanya besar gitu kan. Gedean Frankie gila. Segede kapal itu dadanya weh. Bener, gak salah. Iya, Mal. Gak salah. Iya kan? Terus abis itu keluar laser. Mantap coy. Bukan cuma laser tapi bisa jadi center. Iya. Penerang hidupku lah. Iya, soalnya tuh lah lu. masih gak ngerti. Gue sampai sekarang tuh sampai kayak aneh gitu. Keren cuy. Maksudnya apa sih yang gak ada dari dia? Maksudnya tuh nih dia tuh iya super coy. Terus abis itu tuh dia kelihatannya manly galak gitu. Tapi kan dia hatinya tuh lembut Dia, gitu. dia sering nangis sih. Iya, dia tuh kalau Gampang terharu. dengar cerita sedih dikit tuh dia langsung nangis. Gitu. Rusak. Iya, aku tuh suka cowok yang kayak gitu, yang kelihatannya tuh kasar tapi dalamnya tuh tipikalnya ya. manisnya gitu loh. Jadi tuh dia tuh kalau tipikal misal pacaran sama dia tuh pasti yang di depan tuh dia kayak gitu. Tapi pas di Pas di berdua, kamar gitu, quality time iya, gitu. dia tidur di sini nangis gitu. Lucu. Fantasinya wah udah gila. Emang boleh. Aduh. Kayak gitu. Ya, apalagi badannya besar itu gue nggak perlu beli kasur dar. Iya, Gue tidur. Baik. Gue tidur di dadanya aja itu ya Allah nyamannya. Tidur di dadanya, Bro. Dia juga jenius coy. Ya kan dia tuh menurut gue tuh dia orang terpintar kedua di Straw Hat. Setelah Usop. Iya, Nah, Usop gimana? Ih, enggak setelah Robin lah. Enggak, Usop ketiga lah. Gue taruh Pertama. Itu selalu lah. siapa yang menciptakan senjatanya Nami? Siapa yang menciptakan Sanigo? Iya. Iya kan? Apa lu? Iya, apa lu? Ya, Baik. gua ngalah lah. Kayak gitu. Gua di Lagi nyari. Ini sampai nanti akhir podcast nyari nih dia. Ngapain? Apa Usop ya? Apa Usop ya? Usop ngapain nih? Aduh. Ini ngomong-ngomong tentang Uta nih ya. Tadi Kak Revin tuh bisa nyanyi ya? Insya Allah. bisa dia mah jago nyanyi. Iya, Ih, ngomong bisa kita dibilang gitu. tadi tuh pas nelpon ke sini, gue kaget denger suaranya. Gue pikir tuh tipe-tipe suara yang Gitu ya. pas nih. Halo. Ya, abang-abang ya. Bisa lah nyanyi. Insya Allah dar. Bisa. Insya Allah. Soalnya kan Mang Patrick Repin juga kalau misalkan diundang jadi guest Iya. nih, kadang dia abis ngejuri tuh ada sesi nyanyinya. Iya, jadi ngisi acara juga buat nyanyi gitu. Kan aku sering kan satu panggung sama Revin di mana lah, pokoknya di Pluto, Mars gitu. Ya. Betul, Oke, kita mah ya kan? jauh Iya, ya kita dar. jauh-jauh. Dia sering beberapa kali tuh kayak Manggung bareng juga pernah gitu ya. Enggak, tahu-tahu ditarik. Iya. Dar, naik. Ayo. Karena kan sama-sama suka One Piece kan. Iya, Jadi iya. ayolah gitu. Nyanyi lah. Ya, nyanyi lah Nyanyilah. dikit-dikit. Sarang banget nih. Iya, sekarang enggak bebas. Bebas. Sekarang Nyanyi banget sekarang. nih. Kapan aja ya, Mas? Buset gitu kan. Entar lah. Iya, pas boleh, foto, boleh, boleh. tutup lah. Boleh. Iya, Nanti kita di akhir bikin sesi lah ya, di Kita akhir bikin sesi lah ya, sesi. bisa.
Aduh. Tapi kalau Kak Revin milih kostum buat cosplay itu, pertimbangannya apa sih? Apakah suka karakternya atau misalkan, Iya. oh ini gue banget nih karakternya gitu atau Aku depends dari suka dulu sih sebenarnya. Tadinya tuh awalnya emang karena jatuhnya kan aku balik lagi, aku awalnya kan wibu kan. Itu emang motivasi aku cosplay itu tuh karena aku suka seriesnya gitu loh. Jadi tuh Suka karakter. iya, jadi menurut aku kalau aku emang nggak bener-bener tahu sama karakternya, buat apa aku cosplayin gitu loh. Karena cosplay tuh capek ya nggak sih Dar? Itu kayak cosplay itu tuh butuh effort lah untuk make upnya segala macam. Kalau misalkan aku nggak sesayang itu sama karakternya, buat apa gitu loh. Kecuali buat kerjaan, Nah, misal iya, ya kan, setuju. kayak tolong dong cosplayin ini, nanti kostum udah disediain ini, nanti di event ini segala macam. Oh oke. Tapi itu juga tetap aku research dulu karakternya gitu loh. Jadi Biar aku pelajari dulu lah ya yes, karakternya. ya biar nggak blongok-blongok banget lah gitu kan. Berarti sering dapat kayak job dari misalkan salah satu brand gitu. Iya, kadang tuh kayak Dari gitu. game Iya, kayak gitu. betul. Jadi misalkan Pin, Kak Revin tolong cosplayin ini dong. Misalkan apa gitu game ini yang baru gitu kan. Iya, kayak gitu. Dikasih karakter ini, dikasih kostumnya. Iya. Dikasih apa? Dikasih pinjem. Dikasih pinjem. Oh, kirain dikasih. Kalau Depend sih, tapi ada yang ngasih juga, Oh, iya? ada yang ngasih juga, tapi ada yang ngasih pinjem juga. Karena mungkin buat campaign berikutnya gitu loh. Iya. Tapi kalau job gitu pernah dapet job yang bodong nggak? Maksudnya yang bermasalah lah jobnya. Pakai nanya. Pakai nanya. Aduh, baru kemarin gitu. Kemarin berapa minggu lalu? 2 minggu lalu kayaknya ya. 2 minggu lalu tuh jadi jatuhnya kayak emang EO-nya itu kabur gitu loh. Jadi iya kayak jadi tuh aku sih udah di DP ya. Maksudnya aku emang prinsipku tuh kalau misalkan diundang gitu-gitu tuh aku harus ada DP sama MOU gitu. Jadi tuh biar kita ada pegangan lah gitu. Jadi tuh kita nggak dibego-begoin sama eventnya. Kita bukannya seuzon apa gimana ya, maksudnya just in case gitu kan. Supaya jelas juga. Iya, supaya jelas gitu kan. Kalau emang Anda nggak ada niat jahat, kenapa Anda nggak mau gitu loh. Jatuhnya kan kayak gitu. Nah terus habis itu udah di DP, memang udah di DP, MOU juga sudah ada, udah tanda tangan kedua belah pihak segala macam. Cuma pas hari H+1 itu dianya hilang gitu. Dia literally di kosannya nggak ada, terus WA-nya centang 1 segala macam. Dan itu tuh di luar pulau cuy. Waduh. Jadi tuh gua hampir gak bisa pulang gitu. Akhirnya pulang gimana tuh? Akhirnya sebenarnya agak kasihan juga sih sama panitia-panitia yang lain gitu kan. Karena jadi panitia-panitia lain juga harusnya kan dibayar ya. Cuma karena mereka juga bingung ini si kepala ininya tuh di mana gitu kan. Mereka tuh juga rugi tapi mereka juga ingin bertanggung jawab sama aku gitu. Jadi itu mereka yang bayarin tiket aku pulang gitu. Jadi aku juga kayak ngerasa bersalah juga sama mereka, tapi mereka juga ngerasa bersalah sama aku gitu. Ngerti gak sih? Itu semua yang belum dibayar tuh. Semua Baru DP berarti iya ya? baru DP. Itu aku yang baru di DP gitu. Berarti semua kayak pengisi-pengisi acara, terus entah itu MC, talent yang lain-lainnya itu bener-bener semua belum ada yang dibayar selain Revin. Ada temanku satu itu, jadi tuh dia bahkan belum di DP sama sekali dan dia waktu pulang itu dia beli tiketnya sendiri gitu. Kasihan banget pergi gitu. beli sendiri berarti. Kalau pas perginya dibeliin, cuma pas pulangnya dia beli sendiri dan tapi masalahnya tuh dia bawa manajer gitu loh. Jadi tuh dia beli tiketnya 2, iya gitu kan. Itu kayak wah boncos banget lah itu dia pasti. Iya, gitu. Kasihan banget sih emang. Jadi pelajaran buat kalian kalau dapat misalkan job gitu tolong Di luar kota terutama ya. yes, iya di luar kota. Sebisa mungkin H-3 maksimal atau enggak H-1 tuh udah pelunasan semua. Kalau enggak jangan berangkat. Betul. Iya gak sih? Betul. Sekarang tuh udah nambah tuh di red card gue tulis pelunasan sebelum keberangkatan gitu. Bagus. Biar nggak keulang lah. Biar nggak ada kejadian kayak gitu lagi lah. Betul, ngerti, Kasian cuy. juga coy. Capek doang. Gila. Asli. Bukan gue juga Keluar kayak kota juga soalnya. iya, Maksudnya keluar pulau lagi. Bukan kota lagi, pulau. Iya, Kayak jauh. kalau misalkan masih Bandung mah masih ya elah gitu. Iya. Travel 150.000 doang ya kan. Bener, Ini Palembang gue naik kapal Gojek jir. Aduh pusing lah. Naik kapal selam pempek. Mentang-mentang ini Palembang pempek kapal selam gitu kan. Aduh, parah banget sih itu. Ya tolong lah ya kalau misalkan ya mungkin IO-nya melihat ini ya Tolonglah duit gue mana. Iya Asli bener dah. kasihan banget. belum cair. Iya DP yang dia kasih tuh habis buat ongkos bandara doang coy gitu. Dari venue ke bandara.
Dari rumah gua ke bandara cuy. Ya ampun. Tapi kan pas balik juga gua kan dari bandara ke rumahnya juga kan berapa ya, bandara kan mahal weh. Iya kan? Bandara Mahal, naik weh. naik Kendaraan yang gitu di bandara lumayan. lebih mahal. Belum lagi tolnya, aduh. Ya mudah-mudahan sih nggak ada kejadian kayak gitu lagi Iya. ya. Amin ya. Buat Amin, ini amin, mah buat pesan buat semua teman-teman talent, entah itu Guestar apapun itu ya. Iya, buat IO-nya juga. IO-nya juga lah, tolonglah gitu ya. Ditipu itu berat, biar aku aja. Jangan. Jangan lagi. Cukup maksudnya sekali udah aja. sekali itu aja. Cukup sekali aja. Udah jangan lagi lah. Aduh, itu mah udah boncos segala Iya rupa itu boncos, mah. aduh. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal ya cosplay lagi kan. Kan nih, ya aku lihat-lihat kan Kak Revin tuh cosplaynya karakternya tuh lumayan terbuka ya. Itu tuh emang suka sama karakter yang lebih terbuka atau gimana? Emang jatuhnya ini sih awalnya emang aku suka kan. Pertama kali menurut aku tuh karakter aku yang agak revealing itu tuh dari series God Eater. Itu Oh, tuh, God Eater. ya. Siapa tuh? Sakuya Tachibana. Ya, tahu. tahu kan yang rambut pendek itu. Iya. Dan menurut aku itu tuh awalnya nggak terlalu terbuka banget sih, maksudnya dia kan cuma kayak begini baju pendek sama punggung lah ya, sama pusar Nggak gitu kan. nggak terlalu terbuka lah jatuhnya. Iya gitu. Awalnya sih emang ya suka gitu kan, suka. Cuma ada faktor lain juga. Maksudnya tuh faktor lain tuh waktu itu aku jatuhnya kayak pembalasan dendam lah waktu itu. Jadi tuh apa sih jatuhnya? Gimana tuh? Waktu itu aku ada mantan abusif gitu lah. Jadi itu dia tuh kayak aku nih, maksudnya aku waktu itu masih baik-baik banget lah pokoknya kayak Anak-anak bocah polos. iya kayak ya Allah cosplay gue apa sih dulu Asuna cuy. Tipikal. Bener. Iya kan, asli gitu kan. Jadi tuh kayak gue pakai Asuna aja dia tuh udah ngatain gue yang kayak gitu loh, yang kayak gitu loh. Iya, maksudnya kayak lu sitting lu ya gitu. Cuma gara-gara ini loh dia tuh nggak siap yang kayak ngeliat gue diajak foto sama orang lain gitu. Sepele banget. Iya itu dia, padahal dia wibu loh. Padahal dia wibu, maksudnya kayak ya lu juga foto sama cewek lain gitu loh. Iya. Dan emang gue foto sama cowok lain emang gue ciuman apa enggak kan? Maksudnya gue cuma foto sama dia gitu kan. Dan gue bahkan gak kenal sama itu orang yang minta foto. Iya kan kayak gitu kan, itu makanya gitu. Paling maksimal pet ya. Iya paling sama Dulu enggak. Oh, dulu enggak. gini Dulu nggak ada malah. gitu lope gitu kan. Dulu juga yang gini-gini. Iya nggak ada. Ada paling gitu. Cuma gini doang. Standar Iya, lah ya. gitu. Enggak ada sampai begini pepet. Iya nggak ada gitu loh. Dulu mah sopan ya. Dulu mah sopan. Sekarang ya gitu. sopan sekarang juga sih. Enggak, mukanya enggak gitu. Mukanya enggak gitu. Bohong banget tuh kayaknya. Aduh, Mang Ea. Mang Ea. Mang Ea gitu kan. Oh jadi itu tuh ajang balas dendam ceritanya. Jatuhnya nggak terlalu balas dendam juga waktu itu, cuma tuh karena kesel aja. Dia tuh sampai ngatain gue tuh sampai ikut-ikutan ke circle-nya gitu loh. Dia tuh sampai Udah toxic sih itu. Gitu. Maksudnya ya misalkan gue jadi cowok gitu misalkan ya, cewek gue mau cosplay apa gitu kan. Terus misal ada teman dia satu aja yang ngatain gue gitu kan. Ya gue tuh sebagai cowoknya gue malah ngelindungin dong. Iyalah. Enggak lah, dia enggak tuh gitu. Dia emang bajunya aja begitu gitu kan. Iya. Ya iyalah. Kata-kata itu kan benar-benar merendahkan wanita banget. Asli coy. Ya kan? Emang nggak sopan banget waktu itu. Cuma waktu itu emang karena gue masih ya, jadi itu karena asli gue tuh awal cosplay nggak agak ada temen coy. Jadi tuh kayak oh ya udah, jadi tuh gue mikirnya kalau gue putus sama dia tuh gue nggak ada teman ke event lagi gitu loh. Itu makanya gue dulu tahan-tahan sama dia tuh karena begitu. Kejadian tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Awal-awal. Masih 2015 ya gitu. Jadi tuh kayak masih lah gitu kan. Iya, jadi tuh kayak ya emang karena apa ya, makanya kenapa harus banyak-banyak temen tuh karena begini guys. Jadi nanti kalian biar gak bergantung sama satu orang gitu loh. Betul, setuju. Iya, jadi tuh gak kayak apa sih namanya, kayak kuda dikasih penutup mata kuda gitu. Jadi tuh lo harus iya, pas itu kayak berasa dilepas gue bisa berteman sama orang banyak ternyata gue. Setelah putus setelah putus kayak ternyata gue bisa ya temenan sama orang banyak gitu loh. Jadi awalnya kayak gitu, terus jadi tuh kayak oh yaudah gue lepas dari dia gitu kan. Ya udah gue sekalian, berarti selama ini kan gue nahan-nahan karena gue suka karakter ini, nggak gue cosplayin karena dikatain gitu kan.
Itu pas udah putus dari dia, gue kayak oh ya udah berarti gue bisa nih cosplay ini gitu-gitu. Tapi emang dasarnya emang karena suka juga berarti. Karena suka juga. Intinya mah karena emang suka karakternya lah ya. Kalaupun nggak suka nggak akan di cosplay juga. Betul. Ya kan. Nah karena kan cosplay rada terbuka gitu. Ada tanggapan miring gak sih dari netizen? Dari netizen pastinya. Aduh, kalau dari teman-teman atau gimana gitu. Dari netizen mah ya nggak mungkin nggak ada lah ya. Maksudnya tuh kayak ada yang ngira BO lah segala macam gitu kan. Ini kayak ada yang DM gitu, ngerti gak sih? Kayak Kak open BO gak sih gitu. Itu biasanya tuh waktu awal-awal tuh aku ngomel. Biasanya tuh aku ngomel kayak apaan sih lu gitu kan. Gue katain lu langsung di DM gitu kan. Sekarang tuh karena gue udah terlalu capek, jadi gue diam langsung blok aja, blat gitu, udah jelas gitu kayak capek lah gitu. Sih, netizen. Kalau teman-teman, tanggapan dari teman-teman sendiri? Teman-teman sih, aduh, support aja. Enggak juga sih, maksudnya teman atau teman gitu, dia tuh temannya tanda kutip gitu. Jadi tuh sebenarnya gue tahu ada beberapa teman gue yang ngatain juga gitu, cuma kayak ya wes lah, maksudnya gue kalau misalkan di depan mereka tuh kayak ya udah kayak pura-pura gue nggak tahu aja gitu loh, maksudnya just to keep the peace lah gitu loh. Kayak udah gitu. Kalau dari orang tua, baru mau nanya nih. Iya, baru mau nanya. Biasanya cosplayer tuh tersandung. Biasanya. Fun fact tuh keluarga gue tuh jatuhnya tuh Arab banget lah gitu. Ya kan emang gue ada turunan Arabnya, jadi tuh emang agak Islamic kental lah. Assalamualaikum. Tanggapan orang tua jatuhnya emang awal-awal tuh kayak of course mereka kontra ya, maksudnya tuh kayak apaan sih lu kayak ini aja lu gitu kayak apa sih namanya, kayak enggak ini aja, maksudnya kan jatuhnya waktu itu kalau apa namanya kan awal-awal itu tuh kayak jualan merchandise gitu, ngerti gak sih? Kayak jualan merchandise gitu kan. Ya jualan merchandise, nah jadi tuh ketahuannya dari jualan merchandise katalog gitu kan. Ini apaan nih dijual gitu kan, kayak lu kayak kurang duit aja lu gitu loh, kayak emang lu nggak gue kasih duit gitu kan, kata bapak gue begitu kan, gue dalam hati anak lu juga butuh lebih gitu. Nggak, maksudnya gini loh, maksud gue ada batasan ya, kayak selama gue nggak gitu loh, ngerti sih? Jadi kayak gue nggak ngangkang gitu loh, maksudnya gue nggak ngangkang coy, maksudnya kayak jatuhnya ini juga ada seninya, ngerti nggak sih? Gue nggak, tapi gue nggak mau menggeneralisirkan kayak lu terbuka lu ada seni ya, enggak. Maksud gue tuh seni juga harus ada yang diperhatikan poin-poinnya gitu loh. Kayak dari segi fotografi aja itu menurut gue itu harus ada ininya lah, maksudnya ada aturannya. Aturannya. Kayak lo nggak bisa bilang lu foto telanjang pakai HP selfie itu seni, nggak bisa lu ngomong kayak gitu kan. Gue nggak suka, jujur gue kontra sama yang kayak gitu kan. Jadi tuh menurut gue yang begitu tuh ada nilai seninya juga, tergantung gitu kan. Dan itu kan memperlibatkan bukan dari gue doang, ngerti gak sih? Jadi tuh ada fotografer yang terlibat, editor yang terlibat gitu kan. Ada percetakan yang terlibat segala macam. Jadi menurut gue apa yang dikatakan seni itu tuh harus ini ya, maksudnya proper lah menurut gue kayak gitu. Jadi tuh kayak awalnya emang kontra gitu. Jadi tuh pas ngelihat kayak makin ke depannya ternyata gue makin ini nih, maksudnya makin stabil lah gitu, ngerti gak sih? Iya, jadi tuh emang dari itu tuh gue udah gak minta apa-apa lagi cuy gitu loh. Iya asli. Malah jadi tuh kayak jatuhnya jadi bapak kedua lah gitu jatuhnya gue kayak gitu. Iya gitu kan. Jadi tuh kayak asal kita ini ya, menurut gue tuh asal kekeh ngebuktiin bahwa kita tuh ada manfaatnya juga tuh kayak gini. Dan kita tuh gak ada apa ya namanya, gak ada melenceng kok kemana-mana gitu. Kalau emang mau lihat konten gue silahkan gitu tuh. Makanya sekarang tuh gak ditutup-tutupin tuh? Enggak. Ke orang tua? Enggak. Bahkan kadang kan orang tua gue juga ikut nganterin gue ke event coy. Iya, lu kenal kan sama nyokap gue. Iya gitu loh. Soalnya nyokap gue ternyata dulu model seksi juga. Oh iya. Iya gitu loh. Jadi gue pernah nguping sama bapak gue ngomong di kamar gitu kan. Bapak gue ngedumel, lu sih dulu model seksi, anak lu kan sekarang ikutan. Tidak jatuh, tidak jauh Gua jatuh tidak jauh. Maksudnya ini. Kelihatan di sekolah. Waduh. Baik. Gitu. Pokoknya yang kontra tuh bapak. Iya, kalau nyokap tuh kayak santai aja kayak gitu.
chill aja udah. Iya kayak ngikut-ngikut weh Gue gitu dulu kan. gini kok. Iya orang dulu bokap nyokap gue ketemunya tuh pas nyokap gue lagi catwalk gitu loh. Iya. Makanya kayak ya syukur gak usah ngomel lu gitu kan. Gak usah ngomel lu gitu kan. Ya itu yang penting ada batasannya lah gitu loh. Makanya menurut gue kalau cosplay seksi itu menurut gue ada satu hal yang penting dimilikin lah ya. Maksudnya itu ketegasan lah ya. Maksudnya kayak untuk bilang enggak gitu loh. Harus galak lah ya. Iya Harus betul. galak. Karena dia Betul, galak betul. coy. Ya. Dia tuh galak. Lu kalau pose begini nih. Pose andalannya Repin begini. Anak-anaknya Repin begini semua posenya. Gitu Frankie. Iya. King Kong coy. King Kong. Oke. Baik lagi. Kalau menurut Reven sendiri, batasan untuk kostum terbukanya tuh segimana sih? Area vital. Ya. Menurut gue tuh kayak Berarti nah itu maksud gue tuh pentil, selangkangan gitu-gitu. Menurut gue itu udah kayak janganlah gitu loh maksudnya. Kayak soalnya apalagi kalau misalkan di event yang terbuka gitu ngerti gak sih? Iya, Kayak soalnya kan mungkin ada mall ya, lebih ke event mall ya. Kalau mall kan jatuhnya itu tempat umum ya, maksudnya nggak semua orang beli tiket di sana gitu. Jadi kayak bisa ada orang yang kebetulan emang masuk ke mall situ gitu kan. Terus lihat, "Ya, apa ini?" gitu kan. Nanti kayak begitu bobo kan. bocil ya. Iya, bobo bocil, forno kali gitu kan. Kayak Porno. iya, jangan Iya, gitu. forno. Iya. Kalau misalkan yang kayak tiketing kayak di Iya. venue khusus kayak ICC Iya. gitu kan. Itu jatuhnya masih oke walaupun menurut aku tetap ya jangan terlalu sih gitu loh. Berarti yang kayak Belted oke lah belted gitu Oke. kayak gitu. Cuma kalau yang sampai apalagi kalau nggak pakai safety pants atau stocking lah ya. iya kayak gitu ya. apalagi ini loh apa sih jatuhnya ada orang yang pamer-pamer ini tuh nggak pakai nip pad gitu loh. Yang Jadi itu jatuhnya penghalangnya itu iya, ya. jadi itu kadang mereka ada yang nip slip gitu-gitu. Kan orang ada yang moto kita nggak tahu gitu Iya, kan. tuh ada yang tip hai gitu. Iya, gitu kayak. Enggak tahu kita. Mbak, Iya, sedekah ya kan. Sedekah buset dah. Berarti kalau Arvin sendiri kalau misalkan di event diundang kayak misalkan yang ICC itu kan lebih ke private ya. Iya, iya. Event-event khusus lah, khusus pecinta gitu. Sama di tempat umum tuh ada membedakan kostum yang dipakai. Enggak juga sih, aku lebih ke aduh lagi pengen jadi ini nih gitu loh. Dan aku biasanya menyesuaikan venue kayak kira-kira ini venue-nya outdoor apa indoor ya gitu. Kalau outdoor tuh biasanya aku yang simple lah kayak biar gak terlalu panas gitu-gitu. Kalau indoor tuh lebih kayak yang gue ada kostum bagus apa ya kira-kira gitu yang belum gue turunin apa gitu. Soalnya kan biar di sana nyaman juga karena adem gitu. Tapi waktu datang ke event gitu berinteraksi sama orang-orang pernah ada yang aneh nggak? Yang Aneh. mencolok lah gitu. Kayak Aneh. misalkan fotonya apa? Aneh, oh iya ada sih paling kayak orang minta pose gitu-gitu sih paling. Cuma aku emang karena aku orangnya bisa ngomong enggak jadi enggak gitu. Itu kayak tegas lah ya. Iya. Boro-boro yang kayak injuk-injuk gitu anjir maksudnya orang minta. Iya. Iya gitu kan. Kemarin lagi banyak yang apa? Yang ada Iya. Iya, aku injuk beneran lu anjir gitu kan, macem-macem gitu. Nah itu tuh maksudnya apa sih sebenarnya diinjek-injek nggak ngerti. apa sih mereka emang Fetisnya gitu kali ya, iya, aneh. masokis mungkin. Kayak Lebih ke dipikir masokis, keren iya. dipikir keren Padahal aduh mau ngomong. Tahan. padahal bisa tahan. Bisa tahan. gitu Bisa tahan. iya. Oke. Gitu jadi tuh kayak semisal orang minta pet gue aja tuh gue nggak mau tahu sebenarnya. Kayak biasanya kan orang yang kayak kak boleh gak aku pet gitu kan, itu gue langsung bilang nggak mau. Jadi soalnya mending gue yang pet lu daripada lu ngepet gue nggak suka kepala gue dipegang gitu loh. Iya. Nah, selama mulai cosplay terbuka ya, ada gak sih kontroversi gitu, entah menjadi kontroversi salah satu cosplaynya Revin tuh? Iya. Kritik ya. Kritik waktu itu gue nggak tahu sih ya, cuma katanya sih suami gue yang lihat waktu itu tuh katanya waktu ICC 2018 gitu, gue kan jadi matahari FGO tahu nggak sih? Iya. Yang oranye itu kan. Nah jadi tuh diupload sama inian ICC-nya, fanpage ICC-nya. Terus katanya tuh ada ibu-ibu ngomel-ngomel di foto gue. Iya kan? Acara apa ini? Kenapa ada yang pakai beginian gitu-gitu loh. Saya kirain ini
convention game gitu-gitu. Cuma dari guanya sendiri gue sih nggak lihat ya jatuhnya. Sama ini sih paling kayak karena gue berteman sama beberapa oknum, jadi tuh gue dikirain menjual konten 18 plus yang 21 plus lah ya. Iya, kayak konten eksklusif yang jorok lah gitu. Padahal tuh enggak gitu loh. Nah itu setiap misal kayak ada kak konten kakak klik, monggo lihat weh nih gitu loh kayak. Soalnya menurut gue konten gue tuh nggak ada yang parah, ngerti gak sih? Iya. Itu tertutup lah. Iya masih tertutup gitu loh. Karena emang jatuhnya gue cara gue jual konten itu tuh mainin rasa penasaran pembeli aja sih jatuhnya gitu. Kayak mainin pinter-pinter sensor aja. Jadi tuh pas dibuka ya tetap ketutup gitu loh. Iya kayak apa lu mau protes, lu beli berapa sih gue tanya gitu loh. Ya gitu lah. Gitu jadi tuh mainnya begitu dar gitu. Gue jualan juga kali ya? Iya. Lu buat sensor gitu. Jangan dilakukan. Jadi tuh gitu. Jadi memainkan penasaran. Jadi tuh nggak penasaran doang, cuma kayak dengan harga murah, rasa penasaran dan waktu yang singkat gitu loh. Jadi tuh setiap gue bikin konten tuh kan gue jarang bikin konten ya. Jadi tuh kayak bisa 5 bulan sekali, 4 bulan sekali. Dan itu tuh gue jualan cuma sehari. Jadi tuh orang kayak berbondong-bondong, cuma sehari gitu. Dan itu tuh cuma kayak gue jual cuma gocap gitu loh. Gocap tuh berapa? 50.000. Enggak bisa. Ya tahu. Nice. Gocap itu berapa foto gitu loh. Oh, kayak cuma 4 sampai 6. Sumpah gue pelit dar jatuhnya tuh. Asli gue pelit. Jatuhnya tuh kayak emang ini sih jatuhnya itu sebenarnya kalau dibagikan gratis pun gue nggak masalah. Sebenarnya itu kayak menurut gue konten yang nggak berbayar pun ya nggak apa-apa. Cuma tuh ini kayak platform di mana orang buat support gue tuh di mumpung gue lagi ini nih gitu-gitu loh. Tapi jarang juga. Iya jarang karena jujur gue males lu lihat gue ngupload konten kapan sih gitu kan. Iya. Karena gue keburu capek event ngerti gak sih? Tiap minggu di sini gitu. Senin sampai Selasa sampai Jumat atau Selasa sampai Kamis. Iya, istirahat itu Ami milk. Gitu kan kayak gue me time ya kan gitu loh. Kadang ya bercanda tawa dengan suami ya kan. Ya kayak kasihan suami gue nanti nangis gitu. Iya, enggak sih. Akhirnya kan. Cuma ya pernah sempat apa sih ngambek aja gara-gara gue sibuk banget waktu itu. Soalnya kan suami lu lebih ke diem ya. Iya. Di rumah gitu. Enggak. Oh, enggak dong. Kirain di rumah gitu. Maaf ya Rex. Tahu-tahu gue dicidorin tadi. Lu di Amaterasu lu. Aduh, kayak gitu. Jadi tuh kayak kontennya jadi maksudnya gini, gue kan cuma ngasih 4 sama atau 6 foto gitu kan. Ya misal ada waktu itu sempat ada yang protes, kok cuma segini fotonya cuma segini gitu kan. Lu mau murah kan maksudnya kayak lu cuma ngasih gue gocap kan gitu loh. Kayak lu mau protes lu gak ada hak buat protes, lu cuma ingin gocap gitu loh. Itu enggak lebih dari gocap. Enggak. Jadi tuh gini jatuhnya gini Dar. Kan gue bilang gue cuma sehari. Jadi itu jatuhnya gue bilang gue flash sale gitu. Flash sale sehari. Dengan iming-iming lewat hari ini harga normal gitu. Padahal menurut gue yang flash sale itu harga normal juga udah oke gitu, ngerti gak sih? Iya, jadi itu emang karena mengambil sisi manusia yang impulsif aja, ngerti gak sih? Kayak mumpung gitu. Udah ditambah mumpung, penasaran, murah gitu kan. Jadi itu kenapa mereka bisa sampai mau gitu. Apalagi sekarang tuh konten tuh kalau terlalu mahal rawan patungan. Itu tahu kan? Ya. Itu kayak ada kenapa banyak yang klik gitu-gitu tuh karena mereka kontennya misal harganya 350 atau 400 gitu-gitu. Jadi tuh emang iya ada mending gocap, ada yang cuma sampai 10.000, ada yang goceng. Lu bayangin lu patungan berapa coba itu. Jadi tuh emang karena ada Telegram atau Discord lah gitu. Iya. Di-share di situ. Ternyata gitu. Ya. Mau patungan. Nah, ngomong-ngomong itu, kalau misalkan fans-fansnya Raven sendiri tuh, gimana sih kan sebelumnya nih, sebelum lu merit, ya kan, mendukung. Nah, setelah merit, gimana? Iya.
ada. ketika tahu Iya, udah nikah gitu. Gue tipikal orang yang nggak pernah nutupin inian pribadi gue sih jatuhnya dari zaman gue pacaran sama mantan gue ya lu lihat sendiri lah ya. Maksudnya gue tuh selalu kayak gue punya pacar ya pacar gue ini loh gitu. Gue mau fans gue juga tahu sama cowok yang gue sayang gitu, ngerti gak sih? Kayak jadi gue bahagia sama dia, lu kalau bisa acep ya udah thank you, kalau misalkan enggak ya wes silahkan pergi nggak apa-apa gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak nggak menutup-nutupi lah. Iya, jadi tuh jatuhnya gue pengen sharing happiness juga gitu loh, ngerti gak sih? Kayak dimana gue nunjukin gue seneng sama laki gue, ya kalian juga harusnya ikut seneng gitu, ngerti gak sih? kalau emang fans Iya gitu loh. Tapi jatuhnya gue juga nggak maksa gitu. Walaupun emang waktu nikah tuh kan ramai tuh waktu gue nikah tuh kan. Terus ada yang komen banyak yang kayak gini, mundur udah udah nikah ya. Biasa lah ya. Iya gitu-gitu. Betul. Ya, apa ya kasarnya juga iya kalau misalkan gue jomblo emang gue mau sama lu gitu loh. Enggak, itu kasarnya gitu kan. Iya kan. Nah, kayak kalau misalkan kelakuan lu aja kayak begitu gitu kan, nganggep cewek cosplayer itu bisa dideketin dengan kayak begitu, ya gue nggak bakal mau sama lu lah gitu loh, ngerti gak sih? Kayak gitu. Jadi tuh kayak kalau yang kayak gitu ya silakan cabut aja gitu loh. Maksudnya jatuhnya kayak apa ya, saringan alami lah gitu. Iya, setuju sih. Jadi ya istilahnya kayak kalau emang mereka ngefans sama lu benar-benar support, ya udah gitu kan. Pasti terima lu bagaimanapun ya kan. Tapi dengan Kak Revin bikin konten kayak gitu, isi konten foto-foto kayak gitu, itu ngeganggu privasi gak sih? Ganggu privasi, dibilang ganggu privasi sih sebenarnya enggak terlalu sih ya. Soalnya aku misalkan ngupload konten gitu tuh biasanya aku iniin ke suami dulu gitu loh, kayak menurut kamu ini oke gak gitu. Soalnya dia yang kayak apa sih, badan sensor itu dia tuh dia kayak KPI apa sih namanya? KPI kan. Iya, dia tuh kayak melewati proses KPI-nya dulu lah gitu. Jadi kan dia kalau oke, ini jangan deh kayaknya terlalu, oh ya udah jangan gitu loh. Berarti suami lu pun mensupport ya? Iya, cuma emang waktu itu sempat ada masalah karena keluarganya. Iya, ketika keluarga gue sudah menerima kan keluarga dia belum tentu gitu, ngerti nggak sih? Iya, emang ya sempat adalah masalah internal di situ. Cuma ujungnya emang suami gue kan jatuhnya tegas ya, maksudnya tuh walaupun dia pendiam kayak gitu, dia juga ada sisi tegasnya gitu. Ya dia maunya nikah sama gue, ya maunya sama gue gitu, ngerti nggak sih? Ih gila, waktu itu romantis banget loh dia bilangnya. I will do everything it takes to marry you. Gitu kayak Gak nyangka gue. Iya, dia tuh ngomong kayak gitu, kayak mau kayak gimana sih, pokoknya aku mau nikahnya sama kamu ya sama kamu gitu loh. Kayak iya, dia bilang kan gini ya, karena aku nanti hidupnya sama kamu bukan sama orang tua gitu, ngerti gak sih? Gitu kan. Iya bener sih. Ya dan emang menurut gue bener gitu cuy. Kayak ya emang maksudnya gue bisa ngehormatin laki gue juga karena itu gitu loh. I see. Iya. Tapi cosplayer juga? Oh dia lebih lama cosplay daripada gue malah. Iya, dia lebih sepuh anjir. Iya. Dia 2013 coy. Wow. Lebih lama dari lu juga ya? Iya kan? Oke, sepuh dia mah. Sepuh gitu. Dan dia kan emang ini jatuhnya emang basicnya dia tuh maker ngarmor gitu-gitu juga, terus ngedit juga, foto iya juga gitu. Cuma emang karena ini dia tuh gak terlalu rajin lagi sekarang tuh, karena dia bilang gini, sekarang tuh aku seorang suami bukan seorang cosplayer gitu dia bilangnya. Mantap emang. Iya makanya. Panutan gue dah. Mau disampaikan buat suami? Love you. Wow. Langsung beda suaranya. Gak kayak telepon. Tapi selama fokus di cosplay nih ya, pernah ketendang drama nggak? Kena drama. Wah, drama tuh kemarin juga tuh. Jadi ada orang ngaku-ngaku jadi mantan gua. Hah? Ngaku-ngaku jadi mana? Jadi mantan gua, iya. Jadi tuh orang ngaku-ngaku jadi mantan gua, bilang, "Iya, zaman waktu Repin masih keling." Iya, sanut. Emang lu pernah keling? Iya, makanya. Nggak, lu pernah keling emang? Seireng apa dah gua? Gue mikirnya, anjir keling cuy gitu kan. Ih, sedih banget gua gitu kan. Maksudnya sekeling-kelingnya gua dulu, gue belum mau sama ini, maksudnya tuh dulu waktu zaman keling tuh gue belum berani pacaran lah gitu jatuhnya gitu. Dulu tuh gue zaman gue keling gitu kan. Gue tuh masih sangat insecure, di mana tuh gue kayak nggak mungkin lah cowok mau sama gue gitu, ngerti gak sih? Jadi itu karena mindset gue kayak gitu, gue nggak mau pacaran sama laki gitu, ngerti gak sih? Jadi itu
emang gue nggak mau lah. Nah jadi tuh orang ngaku-ngaku ini apa namanya jadi mantan gue, tapi masalah itu gue sebenarnya nggak masalah mau wibu halu kayak gitu, asal lo keep buat lo sendiri gitu loh. Ketiga ya wibu halu coy jatuhnya, ya nggak sih ya, dan tapi wibu halu dan fantasi. iya kayak misal orang nge-share foto gue bilang bini gue itu serah gitu loh. Banyak sih ya, banyak iya gitu kan ya, banyak. Tapi ngomong-ngomong komen ya, kalau misalnya Kak Revin ini di komen terus ada yang bilang seksi gitu. Maksudnya kan kalau cewek dipuji secara itu kan maksudnya suka gitu, dipuji cantik lah apa seksi. Kalau Kak Revin risih atau gue apa? diemin ya, diemin aja ya maksudnya. Kalau cowok ya, kalau Nah, cowok kalau yang cowok. komen gitu kan banyak banget tuh. Iya. Ih, wah ini seksi banget wah seksi gitu banget kan. apa? Wih, bodoh amat, anjir. Terus kenapa gitu ya, makanya kayak ya Tambahan. lantas gitu iya makanya iya kan lagi jadi bolak-balik kamar mandi gitu. Kenapa lu cepirit gitu? Nggak jelas Jir. Maksudnya kenapa laporan ke gue gitu loh, kayak oke keren gitu. Gue bilang gitu. Iya kan, buset dah. Ya kecuali kalau cewek biasanya gue gombalin balik gitu, kayak lah cewek siapa dulu ya gitu. Emang buaya gue. Buaya wanita Iya buaya wanita. Lu kalau nyari cewek saingannya bukan laki gue. Iya, bahaya nih, susah. Iya. Lebih gampang saingan sama laki daripada sama cewek. Sebuah statement itu. Iya sebuah statement. Statement Waduh. itu. Sebuah statement. Ups. Oke, ngomong-ngomong Gitu, nih, coy. Vin, balik lagi tentang cosplay ya. Nah, Kalau menurut lo, cosplay yang bagus tuh cosplay yang kayak gimana sih? cosplay yang bagus dalam apa dulu nih? Buat performance atau sosmed? Dua-duanya. Oh, kalau misalkan sosmed, of course kita nyarinya apa ya, jatuhnya karena sekarang itu lagi zaman-zamannya orang apapun visual gitu kan. Ya. Jadi menurut gua itu menurut gua yang penting make up of course. Terus wig ya. Sekarang tuh wig banyak banget yang digambar cuy. Wig Iya, digambar? wig digambar. Jadi Diedit itu kayak maksudnya? edit gambar gitu loh. Oh, pakai Canva. Kayak Canva gitu ya, aplikasi kali ya. aplikasi buat gambar ya. Photoshop. Ya itulah Iya, enggak iya. ya, aku enggak paham sih. Jujur aja gue gak ngerti karena gue gaptek coy. Jujur gue gaptek gitu. Jadi tuh kayak menurut gue cosplay tuh wignya harus proper gitu, ngerti gak sih lu, minimal lu styling lah. Oke. Kalau digambar kayak Iya kayak jadi kayak iya itu dia jadi kayak Wignya poster kayak tempel gitu, ditempel. ngerti gak sih? Oh iya. Iya, wignya. Poster tempel gitu, ngerti gak sih? Bukan, tapi ini. Kayak lu pernah gue nemu yang kayak jadi tuh katalog tahu baho tuh. Terus Ah, mukanya iya, ditempel iya. jepret begitu. Wah, aku cosplay gitu ya, gue juga bisa gitu kan. Jadi kayak gitulah maksudnya. Ya, kalau begitu bapak gue juga bisa cosplay coy. Asli gitu kan. Gitu, makanya tuh menurut gua yang bagus tuh wignya proper, terus kostumnya juga proper gitu-gitu, kayak minimal tahulah cara pemasangan kostumnya sendiri. Misalnya kan kayak ada ACC yang Ya. terpisah gitu kan. Itu kalian harus tahu penempatannya di mana, cara makainya kayak gimana gitu-gitu biar terlihat seperti karakternya gitu loh. Gitu. Kalau yang buat perform. Kalau yang buat perform of course kita lihat dari kostumnya ya. Maksudnya kan untuk performance tuh kita cari dari durability-nya juga gitu kan. Kayak kalau misalkan gampang copot itu tuh ngurangin nilai banget gitu kan. Dan ini juga rawan botak, ngerti gak sih? Bukan rawan botak gimana ya maksudnya? Wignya jatuh. Oh, jatuh, wignya ya. jatuh. Pakai Rawan wig botak doang iya. ya. Kayak itu begitu, Kayak bukan botak, bukan rontok gitu. Ngeri banget cosplay. Saya berfantasi tadi udah Sama. aneh banget. Rawan botak. Ya jadi gitulah pokoknya, kayak apa sih, kayak oke wig kalian bagus, cuma ini nggak, maksudnya tuh bisa stay on nggak pas kalian perform gitu loh. Itu ngak gitu kan, jadi tuh kayak poninya di sini lah gitu kan. Itu copot gitu, botak. Soalnya kalau misalkan udah copot tuh jujur aja pasti kan ngeblank ya. Orang tuh jadi mempengaruhi performance juga gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi tuh mereka ngeblank gitu. Ih waktu itu gue pernah ngejuriin di Bali kalau nggak salah. Di Bali, kenapa aja dia logatnya Bali? Iya, di Bali. Jadi Bali. Di Bali ngomongnya. Ini di Bali itu ada cosplayer lagi lomba gitu, terus wignya copot dan performance dia masih lama gitu. Tapi gue salut sama dia tetap lanjut. Dia tetap lanjut tapi botak gitu guys. Dia pengen ketawa ya. Asli, gue di meja kayak
nggak apa-apa tuh gitu. Nggak apa-apa tuh wignya gitu. Nggak, minimal kan kayak ada usaha ngambil set gitu pakai lagi. Kagak aja tuh peduli setan dia gitu loh kayak. Bagus. Iya, Nggak apa-apa. Gue salut sama Show must go PD-nya. on ya. Show must go on. Memang iya, harus iya. Tapi begitu. yang seharusnya dilakukan kalau misalkan wignya jatuh atau ada yang lepas itu diambil kah atau di Sebenarnya ini sih jatuhnya kalau kayak gitu. diambil ribet lagi. Iya ribet lagi juga. Cuma kayak kalau misalkan bisa improvisasi kayak untuk mengambil lepas iya. wig cap gak sih? Lepas wig cap dia pakai rambut asli gitu jadi gak terlalu botak gitu. Oh iya kan. Oh iya paham ya. Pakai wig cap kan. Cuma emang namanya ini lebih baik mencegah ya daripada mengobati gitu kan. Itu makanya setiap aku komentarin begitu tuh aku selalu ngingetin kalian untuk pakai bobby pin gitu, bobby pin biar extra safe gitu kan. Kalau bobby pin kan jadi kayak Lumayan iya. iyalah. Dan wig cap itu kan penting ya. Wig cap itu kan ada kayak jaring-jaringnya gitu kan. Jadi tuh wig cap-nya tuh bisa buat nempatin bobby pin jadi nyangkutnya di sana nyangkut, gitu. iya. Iya gitu loh. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal engagement nih. Kan sekarang followersnya udah 100.000 lebih nih, Revin. Emang ya? Oh ya. Oh ya. Aku selalu batu. Oh ya. Itu gimana sih caranya buat naikin engagement sama exposure-nya gitu? Kalau dari aku ya sebenarnya banyak cara sih. Cuma beberapa yang menurut aku works itu tuh satu, kalian itu stay in one fandom gitu, ngerti gak sih? Enggak stay banget. Maksudnya tuh kayak berapa misalkan bulan gitu. iya gitu, kayak kita nge-branding diri sendiri lah, ngerti gak sih? Kayak misal gua kan kemarin tuh brandingnya Sakura banget tuh kan. Sakura of course kita narik fans Sakura juga gitu dari situ. Jadi tuh kayak orang kalau misalkan mikir Sakura tuh ingetnya tuh ke kita gitu. Dengan sih kayak oh iya Revin nih Sakura gitu. Terus kayak misalnya udah melekat tuh apa sih bisa lah, maksudnya kita melipir ke fandom lain gitu. Kayak sekarang gue lagi One Piece banget nih gitu kan. Jadi tuh aku ngambil ini anak Nakama juga gitu. Cuma ya emang karena akunya doyan juga, ngerti gak sih? Iya, karena suka juga jadi Iya. kita Nggak berbagi ngerasa sama fandom iya gitu. Jadi tuh sekalian emang nambah temen gitu loh. Jadi makanya engagementnya bisa bagus tuh, apalagi ditambah poin plus jika misalkan kita lagi mendalami fandom ini, kita juga tahu masalah fandom ini gitu loh. Maksudnya kayak jadi tuh misal followers ngejok soal fandom ini, kita bisa nyambung gitu loh. iya, Iya Arlong bawa Misha gitu iya kan, jadi kita ngerti gitu loh. Jadi kayak kita bisa balas-balas gitu. Sama bisa inilah jatuhnya sekarang kan ada namanya tuh akun collab ya. Oh iya. Akun collab. Iya gitu loh. Jadi tuh kayak ya bisa lah di situ. Jadi engagement itu banyak lah untuk Banyak cari cara ya. ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong, ada kepikiran gak sih buat berhenti cosplay atau nyari bidang lain? Iya. Ganti haluan. Kalau itu sih aku ada kepikiran ya, maksudnya tuh kayak karena aku mikirnya nggak selamanya juga Di gitu cosplay. kan, iya gitu. Jadi tuh kayak mungkin aku pengen coba di belakang panggungnya gitu loh. Jadi tuh kayaknya aku jadi manajer aja deh gitu loh. Buka ini gak sih manajemen? Iya gitu loh. Jadi tuh kayak Amin. anak-anak aku aja gitu loh ya kan, masuk sih, kayak gua biar dulu tuh sih, gue yang jebrot-jebrotin sono gitu ya Apalagi kan. manajer kayak gini tegas Iya, lah. gue omelin Bener. macem-macem. Gua dukung sih. Gua dukung. Iya Gua kan dukung gitu. banget Soalnya kadang capek aja gitu loh di depan panggung Iya, tuh kayak apa ya, social battery anjay. Itu tuh Iya, mengonsum bener, banget setuju sih. kan. Bener. Iya Bener. kan? Iya. Kayak energinya tuh kayak harus stay Iya makanya sampai akhir acara. kadang tuh gue ngejok segini kan, oh iya weekend gue kerja, weekdays nangis gitu. Iya. Iya, capek gitu. Iya kan, gitu loh, kayak kasarnya gitu. Oke, tapi happy di bidang cosplay. Dibilang happy, maksudnya kayak harus bersyukur juga lah, maksudnya kayak kalau misalkan dibandingkan sama orang lain gitu loh, jadi tuh harus banyak-banyak bersyukur lah gitu, apalagi ini kan jatuhnya masih hobi gitu. Jadi kita masih bisa nikmati. Oke. Cosplay terdekat apa nih Kak Revin? Banyak. Apa? Banyak. Nah, aku ini karena emang sekarang lagi pengen banget One Piece gitu kan. Jadi tuh aku kayak pengen ngelengkapin versi-versi Robin yang lain lah, Nami yang lain gitu-gitu kan. Jadi tuh kayak Usoppnya ready nih. Usoppnya ready. Always ready. Iya gitu loh. Dan emang aku juga ini maksudnya suamiku aku suruh cosplay Frankie juga kan, karena aku suka Robin sama Frankie gitu. Dia ngesimnya tuh Robin sama Frankie. Orang ngesimnya Robin sama Zoro. Gak cocok.
Woi, santai bosku. Digas gue. Santai bosku. Digas gue. Buset. Santai bosku. Ih kenapa sih maksudnya gue tuh suka lihat yang shipper Zora Robin tuh kadang suka ngerusuh di lapak Frankie Robin gitu loh kayak ih Robin gak cocok sama Frankie yang jelek Tapi maksud gitu kan ada beberapa momen yang Frankie tuh sama Robin ini banget loh. iya kan Chemistry-nya, bener. dari Ennis Lobby juga Ennis mereka Lobby. tuh Enes lebih. iya kan ini Robin kan ingin mati aja aku tuh keberadaan aku tuh dosa gitu kata Frankie tuh mau kamu sejahat apa tuh keberadaan kamu tuh bukan dosa wah gila lu dar gitu dar gitu Tapi kan emang banyak yang ngedukung Robin sama Frankie banyak. peduli setan peduli setan gue doyan bodo amat Dia mah fandom misalkan sendiri juga gak masalah. iya gue one man army coy Se ngesim itu berarti ya sama Frankie. membela kartun kayak bela negara kan Nah, targetnya di cosplay itu apa sih sebenarnya? Target kedepannya? Kedepannya. target ke depan ya jatuhnya ini sih kalau target ke depan semoga aku bisa apa ya kan kalau luar pulau udah nih Iya. semoga bisa ke luar negeri juga gitu maksudnya tuh biar jatuhnya tuh kerjaannya tuh sambil hobi sambil traveling juga gitu kan itu mantep banget tuh ya iya gitu Sambil main lah ya. ya betul Jalan-jalan dibayarin orang. betul kapan lagi cuy Iya, bener. ya kan Amin iya ya, kayak amin. gitu Kali aja ngajak gua, amin. dan ini sih Oh semoga kode. Kali oh aja ngajak gua. pengen diajak Iya. Fans tiba-tiba fans. Kenapa fans? Pesan Kenapa tuh? buat fansnya Kak Revin dan mungkin teman-teman yang Para pencinta event ya, lah. para pencinta event. Kalau untuk fans aku pertama of course aku bilang makasih dulu ya maksudnya karena kalian sudah menerima aku kayak iya despite of everything that you've heard about me gitu kan maksudnya tuh kayak kan pasti it's not always a good thing gitu kan you might heard bad rumors about me too but thank you for staying terus abis itu untuk para penikmat event semoga kalian misalkan kalian pengen coba-coba cosplay it's okay just try because sekarang kan udah banyak rentalan ya maksudnya biar soalnya aku dengar banyak kayak orang tuh kayak kena diskriminasi karena mereka NPC gitu loh jadi kayak mereka mau berbaur tapi nggak bisa karena mereka nggak cosplay gitu jadi tuh Ada yang gitu. ada cuy jadi tuh kayak makanya mereka mau ikut-ikut cosplay biar mereka bisa nambah berbaur. circle iya gitu Lu juga main sama gua dah sini dah. iya loh tidar deketin tidar gitu kan Gua dah asal jajanin iya gua. Banyak terms and condition. tapi tapi syarat dan ketentuan berlaku ya iya ada bintang kecil Kecil banget pintu gitu. kayak gitu dan tambahan ini sih paling kayak dijaga lagi sikapnya selama di event ya kalian boleh have fun tapi jaga juga sikapnya iya betul Attitude-nya penting. udah napas lo dia napas lo dia kirain masih mau nambahin lagi. habis iya Buat Iyo ada nggak buat Iyo? audio aduh Iya. jangan suka nipu talent dosa iya kan iya kan apalagi yang nggak pokoknya tolong untuk IO tolong ya maksudnya ketika sudah ada MOU yang berlaku tolong disesuaikan dengan apa yang tertulis di atas hitam dan putih oke tolong Kalau enggak ada kompensasi ya? pengennya sih gitu Harusnya gitu. harus ya Bukan pengen harus. iya tolong kita juga manusia Butuh duit ya. iya BU bos Bebas. Jual kostum gak nih? iya Ampun. Ya pokoknya pesennya itu aja ya buat semuanya ya kan. Emang Revin terbaik ya. Jadi kapan? Next event tuh kapan sih? ini Sabtu Sabtu ini Oh iya Sabtu. Jangan nanya event kapan, tiap minggu udah masih ada. Ya, minggu. Yang deket aja Jakarta gitu. Iya. aduh minggu nanti Sabtu di Meikarta tapi Soalnya Iya. banget buset. Iya. Naik jet roket itu. tua di jalan ya maaf Tapi tiap event tuh tiap misalkan lagi keluar kota nih. Selalu ada tuh fans-fans yang nyapa gitu. iya Rame terus. surprisingly itu ada gitu Wah, gila makanya sih. tuh Keren banget. makanya gue bilang makasih itu kayaknya nggak cukup gitu cuma ya thank you banget lah
Hanya gitu, bisa kayak. memberikan itu ya, Iya. karena memberikan yang lain tidak mungkin. Betul. Apalagi memberikan duit Ya, paling karena beras saya- ya. Tapi emang kalau fans yang di luar pulau itu lebih. Oh iya. Iya, soalnya mereka jarang ketemu gua kan. Karena kalau misalkan di Jabodetabek kan iya. masih sering lah. Precious ya. Iya. Bener-bener Oh, excited gila, mungkin saya pas lu datang itu gitu banget. kan. Mantap. Apalagi pas ketika lagi perform nyanyi. Wah, itu. Iya, seneng banget itu tuh kayak mereka nyanyi bareng juga gitu-gitu kan. Kayak sampai bisa lah mau interaksi juga aku suruh nyanyi, mereka nyanyi. Itu tuh apa ya jatuhnya karena kalian semangat kayak gitu tuh capek aku tuh nggak berasa gitu. Walau turun manggung aku muntah gitu. Pernah. Karena masuk angin. Terus, kostum gue kan seksi maksudnya ngerti gak sih? Terbuka ya. Iya terbuka gitu kan. Jadi tuh kan kalau di panggung lu tau gak sih kayak di panggung ada adrenalin kan. Jadi tuh ada keringet kan, keringet ditambangin gitu kan. Oh iya benar. Terus lu gitu. Maksudnya, apalagi waktu gue jadi Uta di Bali cuy. Itu gue kan di pantai kan, angin pantai sore. Oh, iya. Sus gitu kan lu. Gitu habis itu udah tuh keluar ya kan. Untung ininya kan pantai gitu kan, kayak agak ada tanah-tanahnya. Lah gitu langsung. Sumpah pelangi anjir itu tuh kalau di anime-anime itu pelangi. Iya. Demi kalian aku rela muntah. Tapi luar biasa itu fans-fansnya Revin tuh berarti benar-benar support lah ya. Supportnya tuh nggak kayak bukan tipikal fans yang ingin menikahi idolanya. Iya. Iya gak sih? Betul. Tuh. Jangan nikahin aku, nikahin suamiku aja. Kok begitu? Promosi. Jadi promosiin suaminya. Gitu ya. Ya begitulah. Aku bilang sama laki gue tuh gini, ya nggak apa-apa kamu kalau mau punya cowok nggak apa-apa. Misalkan mau punya ini maksudnya kan udah punya istri kan. Kalau mau punya suami gitu. Boleh. Gitu, kalau punya suami boleh. Jadi biar istri satu suami satu ngerti gak sih? Ini konsep berpikir yang agak aneh ya. Oke, terima kasih lah Revin ya. Thank you banget untuk hari ini. Yes. Bahasan yang sangat luar biasa liar ya. Agak liar ya. Iya, agak liar emang. Dia banyak lumba-lumba nih. Lumba-lumba. Rekor nih kayaknya paling banyak ya. Rekor ya podcast ini paling banyak. Sip, sebelum udahan kita biasanya ada salam nih Kak Revin. Namanya salam BMC. Jadi gini, nanti aku salam BMC, nanti kita bareng-bareng bangga menjadi cosplayer. Oh, oke. Salam BMC, bangga menjadi cosplayer. Oke teman-teman, itu tadi Kak Revin, kita udah ngobrol bareng. Diambil insight-nya ya, jangan yang liar-liarnya aja yang diambil. Jangan yang liarnya diambil. Jangan yang liar-liarnya aja yang diambil. Biasa kan dengan fantasi kalian saya ketahui lah. Ya betul. Saya tahu lah. Tidak tahu seperti apa ya. Ya. Jangan lupa untuk di follow juga Instagramnya Kak Revin, sosial medianya, Sosial TikToknya. Bisa cek di mana Kak? Kalau Instagram. Instagram r.efeen. r.f.e.f.e.n. Yang kayak di Instagram, di deskripsi ada. Iya, adalah. Di deskripsi ada. Dan juga jangan lupa di like, komen, subrek, share channelnya acara ya, Yes. Instagramnya, TikToknya juga. Yes, oke, cukup sekian dari kita, sampai di episode selanjutnya.